Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizun Anandita Wulan, NIM 11820600041 dari kelas 5B Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul metabolisme. Metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh suatu organisme yang terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Metabolisme basal adalah sejumlah energi yang diperlukan oleh tubuh dalam keadaan istirahat total baik jasmani maupun rohani. Energi ini adalah energi minimal yang tidak dapat dikurangi lagi, yang diperlukan untuk memelihara proses-proses hidup, yaitu untuk pernapasan, peredaran darah, dan pertahanan tubuh. Nah, pada praktikum kali ini saya akan menghitung kebutuhan energi dari diri saya sendiri menggunakan BMR atau metabolisme basal rata-rata. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Ada dua alat yang dibutuhkan dalam praktikum metabolisme. Yang pertama adalah timbangan badan, dan yang kedua adalah alat pengukur tinggi badan. Lalu bagaimana sih langkah-langkah dari praktikum metabolisme? Mari kita simak. Langkah yang pertama adalah kita mencatat tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan umur. Mari kita lakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Langkah yang kedua yaitu menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois. Nah, ini merupakan chart Du Bois yang terdiri dari 3 garis. Garis yang pertama merupakan garis tinggi badan, lalu garis yang kedua merupakan dari garis berat badan, dan garis yang di tengah ini merupakan garis yang ketiga yang akan menunjukkan luas permukaan tubuh. Cara menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois yang pertama adalah dengan meletakkan nilai tinggi badan pada titik yang sesuai di garis 1 dan bobot badan pada garis yang kedua. Sudah kita ketahui bahwa Hafizun memiliki tinggi badan 157 dan berat badan 48 kilo. Nah, kita hubungkan garis 1 pada tinggi badan titik 157 ke garis yang kedua dengan titik 48 kilo. Setelah dihubungkan, maka akan menemui titik temu di garis yang ketiga, yaitu di angka 1,45. Nah, 1,45 inilah yang merupakan nilai luas permukaan tubuh dari Hafizun yang memiliki tinggi badan 157 dan berat badan 48 kilo. Setelah mengetahui luas permukaan tubuh, sekarang kita mencari banyaknya kalori yang hilang per menit, per jam, dan per hari dengan melihat daftar BME atau basal metabolisme energi. Untuk perempuan, BME-nya adalah 36,9 dan untuk laki-laki, BME-nya adalah 41,00. Langkah yang terakhir merupakan menghitung BMR dengan rumus sebagai berikut. Diketahui BMR merupakan basal metabolisme rate
L merupakan luas permukaan tubuh, BME merupakan basal metabolisme energi, dan 24 merupakan kalori per hari. Dari data yang telah saya olah pada hasil pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan, dihasilkan bahwa Hafizun Ananda Taulan dengan umur 21 tahun dan berjenis kelamin perempuan memiliki tinggi badan 157 cm dan berat badan 48 kg, sehingga luas permukaan tubuhnya adalah 1,45 meter persegi dan BMI-nya adalah 36,9. Selanjutnya, BMR dari Hafizun adalah 1284,12 kalori per hari, yaitu hasil perkalian dari luas permukaan tubuh, BME, dan 24 yang merupakan kalori per hari. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Besar kecilnya atau cepat lambatnya metabolisme bergantung pada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu tinggi badan dan berat badan. Semakin tinggi tubuh seseorang, maka semakin besar pula berat badan serta luas permukaan tubuhnya, sehingga hal ini akan berpeluang untuk kehilangan panas yang lebih besar. Oleh karena itu, dibutuhkan energi yang lebih besar pula untuk menyeimbangkan kehilangan panas tersebut. Faktor yang kedua adalah umur atau usia. Semakin bertambah tua umur seseorang, maka semakin berkurang juga melaju metabolismenya. Hal ini disebabkan oleh melambatnya proses-proses biologis dan kimiawi dalam tubuh, sehingga energi yang dihasilkan pula cenderung sedikit. Lalu faktor yang ketiga adalah jenis kelamin. Pria biasanya cenderung memiliki postur tubuh yang lebih besar dan cenderung lebih aktif beraktivitas dibandingkan wanita. Oleh karena itu, pada umumnya pria memiliki kecepatan metabolisme yang lebih cepat. Faktor lainnya adalah seperti waktu tidur, hormon, makanan yang dikonsumsi, obat-obatan, massa otot, lingkungan, dan aktivitas fisik. Pertanyaan yang kedua yaitu di mana tempat terjadinya metabolisme? Jelaskan. Metabolisme bisa terjadi di berbagai sel dalam tubuh, terutama di dalam mitokondria yang merupakan organel penghasil ATP atau energi. Metabolisme adalah proses yang dilakukan tubuh untuk mendapatkan energi, di mana tubuh mengubah zat gizi yang telah diserap oleh tubuh menjadi energi untuk digunakan dalam menjalankan fungsi tubuh. Energi ini akan digunakan untuk menunjang segala fungsi tubuh seperti bernafas, berpikir, dan aktivitas lainnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu buatlah pembahasan sesuai hasil praktikum. Berdasarkan hasil praktikum, kita ketahui bahwa tinggi badan, berat badan, usia, jenis kelamin, basal metabolik energi, dan luas permukaan tubuh mempengaruhi metabolisme seseorang. Untuk itulah mengapa setiap orang memiliki kecepatan metabolisme yang berbeda-beda. Pria memiliki kecepatan metabolisme yang lebih tinggi dibandingkan wanita, terlebih lagi jika kita melihat dari basal metabolik energinya, yaitu pria 41,00 dan wanita 36,9. Lalu semakin tinggi tubuh seseorang, maka semakin besar pula berat badan dan luas permukaan tubuhnya, sehingga berpeluang untuk kehilangan panas yang lebih besar. Kita ketahui metabolisme merupakan proses pengolahan zat gizi makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Metabolisme basal adalah sejumlah energi yang diperlukan oleh tubuh dalam keadaan istirahat total baik jasmani maupun rohani. Kesimpulan dari praktikum ini adalah setiap orang memiliki kecepatan metabolisme yang berbeda-beda.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme pada seseorang, yang pertama adalah tinggi badan, lalu ada berat badan, usia, jenis kelamin, basal metabolik energi, dan luas permukaan tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.